Sebelumnya saya ini seorang karyawan selama hampir 18 tahun di lembaga keuangan. Karena melihat banyak nasabah kami itu kok sukses, padahal mereka itu kan semuanya latar belakangnya pasti pengusaha, kok sukses. Ternyata di Islam itu sudah diajarkan gitu, berniagalah, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari perdagangan. Itu malah hadis yang dari hadis riwayat Ahmad kalau nggak salah begitu. Jadi ternyata orang sukses secara material itu bukan dari sisi sebagai karyawan, tapi sebagai pengusaha atau berniaga atau jualan. Makanya itu sejak saya mendengar itu, setelah saya mendapat tausiah tentang itu, tentang rezeki dari pedagang, makanya saya menyiapkan diri sebelum saya resign. Karena ada juga riset 5% penduduk dunia itu menguasai sekitar 90% uang yang beredar di dunia. Sebaliknya, 95% orang penduduk dunia itu menguasai hanya 5% uang yang beredar. Artinya apa? Yang 5% itu ternyata adalah pengusaha. Sementara yang 95% itu adalah karyawan. Sejak saat itu saya pengen suatu saat akan resign. Nah, ceritanya itu. Sehingga pada tahun 2010 saya resign tahun 2007 sebagai karyawan dengan bisnis macam-macam, gonta-ganti, akhirnya ketemulah di kuliner ini, namanya Selaras. Tahun 2010 saya buka Selaras ini. Dulu tempatnya di Jalan Ngesrep Timur 5, di Jalan Patung Kuda ke arah timur. Seperti itu. Karena saya merasa bisnis ini adalah salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan. Karena ada semacam guyonan di tempat kami, di tempat komunitas saya. Bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan, ibadah jalan. Tapi SOP dari bisnis itu pun sudah jalan. Makanya itu kami selalu berusaha untuk belajar. Sebelum masuk ke dunia bisnis, kebetulan saya juga saat ini sebagai ketua jaringan pengusaha muslim Kota Semarang, juga sebagai ketua paguyuban usaha kuliner Semarang, dan sebagai beberapa mentor di komunitas bisnis. Jadinya kami selalu memotivasi teman-teman, intinya bahwa kita harus kepengen punya usaha agar kita bisa lebih sukses. Caranya bagaimana? Caranya kita harus punya mimpi. Mimpinya apa salah satunya? Mimpinya adalah kita harus punya bertingkah laku sebagai seorang pengusaha. Komunitas kita harus komunitas teman-teman pengusaha. Kalau komunitas kita teman-teman karyawan, akhirnya balik-balik kita nggak akan pindah ke zona pengusaha, balik lagi ke kita sebagai karyawan gitu. Makanya itu selalu sampaikan ke teman-teman bahwa kita harus punya mimpi, buat kalimat afirmatif, saya bisa, itu kan kalimat afirmatif, saya bisa. Akhirnya mudah-mudahan dengan itu, salah satu itu, kita bisa punya nilai positif, punya kata-kata afirmatif, sehingga kita menjadi benar-benar menjadi pengusaha, karena kita akan tersugesti di alam bawah sadar kita.
Setelah itu saya selalu ngobrol sama teman-teman, ayo sebelum mempunyai bisnis, kita harus punya, salah satunya adalah ide yang kreatif. Kreatif sedikit unik gitu. Yang selanjutnya adalah, kalau biasanya itu ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau saya nggak usah modifikasi lah, amati, tiru, plek gitu. Amati, tiru, plek. Karena kalau kita modifikasi, jangan-jangan kita malah yang salah gitu. Amati, tiru, plek. Apa yang ditiru? Perusahaan-perusahaan atau bisnis yang sebagai benchmark kita. Misalkan kalau Selaras Resto ini benchmarknya apa? Misalkan KFC ya. Ya kita tiru, tiru itu. Kita tiru, modifikasi, atau bila perlu kalau kita bisa masuk ke dapurnya dia, tiru, plek. Begitu. Terus kita juga harus punya pemikiran harus yang tidak biasa, agar kita mempunyai hasil yang luar biasa. Kalau kegiatan kita biasa-biasa aja, nanti jangan-jangan kita hanya dapat hal yang biasa. Cari bisnis yang value added-nya kecil, tapi faktor kalinya gede. Jadi turnover-nya lebih kenceng. Jangan value added-nya besar, tapi cuma one shot deal, sekali aja, sekali doang. Jadi akhirnya untuk makan 1 bulan sudah selesai. Bulan kedua, bulan ketiga kita nggak dapat bisnis gitu. Itu teman-teman. Segera implementasikan, berani melangkah. Jangan tunggu besok-besok. Apapun itu yang sekecil, lakukan sekarang. Jadi jangan sampai besoklah setelah saya punya modal. Jangan. Lakukan sekarang, meskipun itu kita punya modal yang hanya terbatas. Ada pemikiran otak kiri versus otak kanan. Jangan bulet, kakian mikir kalau bahasa Jawanya. Otak kiri itu kan berpikir gitu, berpikir logis. Nanti engko kayak ini, engko kayak itu, nanti kayak terus gitu. Kita selalu khawatir. Pakailah otak kanan agar bismillah, ayo kita jalan. Mudah-mudahan Allah akan lancarkan semuanya. Seperti itu. Terus ada lagi, hapus justifikasi yang sesat. Maksud saya begini, keluarga saya bukan dari keluarga pedagang, aku nek dodolan piye? Nanti jangan-jangan passion saya bukan, keluarga saya bukan pedagang, keluarga saya sebagai karyawan. Itu nggak ada seperti itu. Banyak silaturahim, punya komunitas. Terus karena kalau enggak, kita akan menjadi kita akan sendirian di situ. Kalau kita memperpanjang silaturahim, memperbanyak silaturahim, kita akan memperpanjang umur kita dan Allah akan berikan rezeki, kan begitu. Kalau sudah mujahadah oke, kita jalankan, ruhiyahnya juga sudah kita jalankan. Nah, sekarang kita tinggal Allah yang menentukan, itu domainnya Allah, kita berhasil atau enggak. Dengan begitu kita akan menjadi orang, sudah kita tawakal aja. Kita sudah sesuai prosedur, kita sesuai lakukan yang benar, yang baik. Selanjutnya sholat yang baik, duha, tahajud dan sebagainya. Setelah itu kita serahkan ke Allah. Alhamdulillah di sini sekarang Selaras sudah milik sendiri di sini. Mungkin seluas 400 meter. Jadi alhamdulillah seperti itu, dan kami juga punya karyawan sekitar 9-10 orang. Kita bisa mewarnai kehidupan itu dan juga bisa memberikan contoh teladan atau mungkin memberikan motivasi kepada teman-teman di anggota kami, di komunitas kami di PUKS, Paguyuban Usaha Kuliner. Dan yang terpenting satu lagi, yang sebagai informasi, kami di Selaras juga, saya kebetulan kami Selaras juga sudah berhubungan dengan, dibina oleh Pusat Kajian Halal dari Undip. Jadi alhamdulillah
kami juga sudah menjadi rekanannya Undip. Jadi begitu asal semuanya kita banyak bersilaturahim, insya Allah Allah akan tunjukkan mana-mana yang akan menjadi jalan untuk rezeki kita. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat, tetap bisnis istiqomah, cukup variatif. Jadi favorit kami itu nasi ayam bakar, ayam goreng. Terus sekarang karena kekinian kami juga sudah nambah chicken katsu ataupun nambah stick, chicken golden blue dan sebagainya. Alhamdulillah itu bisa diterima oleh lingkungan dari Selaras ini, mungkin anak-anak mahasiswa ataupun rumah tangga di sekitar Selaras ini. Jadi alhamdulillah itu bisa kita lakukan dan itu setiap saat selalu kita update sesuai dengan kebutuhan zaman atau kekinian. Selalu kita update. Kalau kita nggak kita update, mungkin yang hanya doyan ayam bakar tuh ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mulai berusia gitu ya, beranjak sepuh gitu. Untuk masuk ke market yang lebih muda, anak-anak muda, milenial, kita kasih katsu, terus chicken golden blue, terus sekarang geprek dan seperti itu. Itu untuk menu. Terus selanjutnya suka duka. Kalau sukanya, alhamdulillah selalu suka, karena kami bisa membiayai kehidupan kami yang lebih baik, bisa berzakat dengan lebih baik. Yang jelas juga bisa membiayai teman-teman sebagai yang kerja di tempat kami dengan lebih baik. Kalau dukanya, ya boleh dipastikan hampir tidak ada, kecuali di pandemi ini kami benar-benar agak goncang. Harga-harga dulu awal-awalnya harga-harga pada naik, tapi sekarang sudah mulai normal. Dukanya seperti itu. Jadi tapi presentasi duka sama suka 90 sama 10%. Jadi banyak sukanya begitu. Untuk teman-teman yang kepengen bisnis, seperti yang tadi saya sampaikan, harus punya mimpi, lakukan segera, gitu ya. Terus ruhiyahnya juga harus jalan. Terus kata-kata yang satu terpenting itu, kita manjada wajada. Kita harus sungguh-sungguh. Tidak cuma kelemak-kelemek tok. Kita nggak akan kelar-kelar. Kita nggak akan berhasil. Kita harus benar-benar semangat. Manjada wajada itu kiasan dari Arab itu. Manjada dan wajada. Jadi kita harus benar-benar semangat dan sungguh-sungguh. Kalau kita hanya tadi yang saya sampaikan, hal yang hanya biasa-biasa aja, nanti hasilnya juga biasa. Kita harus melakukan hal-hal yang tidak biasa agar hasilnya yang luar biasa. Begitu.